Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Yulia Pangestuti dari kelas R7C. Terima kasih kepada Bapak Irwan Siagian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah menulis ilmiah telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan materi tentang artikel hasil penelitian ilmiah yang mencakup materi ciri pokok, isi, dan sistematika penulisannya. Mohon simak dan dengarkan video ini dengan saksama. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang ciri pokok, isi, dan sistematikanya, kita terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan artikel ilmiah. Selanjutnya, artikel ilmiah menurut para ahli. Yang pertama, ada Andi Basoma Patoto tahun 1994. Artikel adalah karya tulis lengkap, tulisan non-fiksi, dan karangan tertulis yang panjangnya tak tentu. Yang kedua, menurut KBBI tahun 2006, artikel ialah sebuah tulisan secara lengkap. Contohnya esai di majalah atau laporan berita, surat kabar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menurut Suyitno tahun 2011, halaman 91, artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat di jurnal atau buku kumpulan artikel. Ditulis dengan tata cara ilmiah disesuaikan dengan konvensi ilmiah yang berlaku. Yang keempat, menurut Brotowijoyo tahun 2009 halaman 9, artikel ilmiah sebagai bagian dari karya ilmiah adalah karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Jadi, pengertian dari artikel hasil penelitian ilmiah adalah artikel ilmiah yang ditulis dari hasil suatu kegiatan penelitian. Hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel yang kemudian diterbitkan dalam bentuk jurnal ilmiah. Selanjutnya, ada ciri pokok. Ciri pokok hasil penelitian ilmiah menurut Wardani tahun 2006 halaman 1. Yang pertama, pada bagian isi karya ilmiah menyajikan pengetahuan baik dalam bentuk gagasan, deskripsi, maupun pemecahan masalah tertentu. Yang kedua, disajikan berdasarkan pada fakta, data, atau teori-teori yang kebenarannya sudah tidak diragukan. Yang ketiga, karya ilmiah mengandung kebenaran yang objektif dan kejujuran dalam penulisannya. Yang keempat, bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku. Yang kelima, sistematika penulisan karya ilmiah mengikuti cara tertentu. Selanjutnya, ada isi dan sistematika. Yang pertama, judul artikel. Bisa sama dengan judul penelitian yang telah dilakukan. Di bawah judul, dicantumkan nama penulis tanpa gelar dan lembaga tempat bertugas. Contohnya, peningkatan kemampuan menulis artikel ilmiah melalui strategi pembelajaran berbasis kecerdasan verbal linguistik. Itu merupakan judul artikel. Kemudian, Sabitul Kirom. Itu merupakan nama peneliti artikel. Selanjutnya, Universitas Islam Blitar, Jalan Majapahit 4A, Kota Blitar, 66137, Indonesia. Itu merupakan lembaga yang menaungi si penulis. Selanjutnya, tercantum email
si penulis, yaitu sabitulkirom@gmail.com. Yang kedua, abstrak. Abstrak memuat inti permasalahan, cara penelitian, hasil, dan kesimpulan. Abstrak tidak boleh lebih dari 200 kata. Ada beberapa majalah yang mensyaratkan abstrak dalam bahasa Inggris selain bahasa Indonesia. Selanjutnya, ini adalah contoh dari abstrak. Dan abstrak sendiri biasanya tertulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini merupakan contoh abstrak bahasa Indonesia. Dan ini merupakan contoh dari abstrak bahasa Inggrisnya. Yang ketiga, kata kunci. Kata kunci memuat beberapa kata pokok terkait dengan isi artikel. Biasanya, kata kunci ini ditulis dalam bahasa yang sama dengan bahasa abstrak dan ditempatkan di bawah abstrak. Contohnya, kata kunci: kemampuan menulis artikel ilmiah, strategi kecerdasan verbal linguistik. Yang keempat, pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang 1. Latar belakang masalah, menceritakan hal-hal yang melatar belakangi mengapa peneliti memilih judul penelitiannya. Yang kedua, perumusan masalah. Suatu usaha untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan penelitian apa saja yang spesifik dan perlu dijawab. Yang ketiga, tujuan penelitian. Merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Yang keempat, tinjauan pustaka. Mengandung uraian singkat dan sistematis tentang keterangan-keterangan yang berkaitan dengan tulisan. Sumber keterangan ditujukan dengan menuliskan nama-nama penulis dan tahun terbitan. 5. Cara atau metode penelitian. Mengandung uraian tentang cara-cara pelaksanaan penelitian yang mencakup subjek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 6. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan berisi uraian tentang hasil yang diperoleh. Kemudian diberi pembahasan atau penjelasan ilmiah berdasarkan pustaka yang dituju, sehingga masalah yang dikemukakan dapat dipecahkan. Hasil penelitian juga didiskusikan dengan membandingkan hasil-hasil penelitian yang relevan. 7. Kesimpulan. Kesimpulan memuat pernyataan singkat tentang hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan rumusan permasalahan. 8. Daftar pustaka. Daftar pustaka hanya dipakai dalam menyusun artikel ilmiah saja, tidak mesti sama dengan apa yang dipakai pada laporan penelitian. Ini merupakan contoh dari daftar pustaka artikel hasil penelitian ilmiah. Selanjutnya, ini merupakan sistematika artikel hasil penelitian ilmiah yang lebih ringkas. Yang pertama ada pendahuluan. Berisi latar belakang penelitian dan analisis masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, asumsi, hipotesis, metode penelitian secara garis besar, serta teknik pengumpulan data dan pendekatannya, lokasi dan sampel penelitian. Bagian-bagian ini dibahas secara ringkas. Yang kedua, metode penelitian. Memilih dan menentukan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dapat dipilih sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Ketiga, hasil penelitian dan pembahasan. Berisi sorotan objektif penelitian terhadap hasil-hasil penelitiannya.
tolok ukur dapat dikembalikan kepada persiapan, asumsi, metode penelitian, tolok ukur penafsiran data, dan komponen-komponen lainnya yang terlibat di dalam penelitian yang bersangkutan. Dalam bab ini, diperlukan sikap ilmiah peneliti, yaitu sikap bersedia terbuka untuk dikritik, sikap bersedia dan terbuka mengemukakan sebab-sebab keanehan hasil-hasil penelitiannya. Dalam penyusunan bab ini diperhatikan juga bagaimana data itu disajikan dan dapat dibaca oleh orang lain. Di dalam bab ini pula disajikan rangkuman secara singkat dan terpadu, sejak dari persiapan hingga penelitian ini berakhir. 4. Kesimpulan. Disajikan pemaknaan peneliti secara terpadu terhadap semua hasil penelitian yang telah diperolehnya. Karena terjadi proses pemaknaan, maka isi kesimpulan akan berbeda dengan rangkuman. Dalam menuliskan kesimpulan dapat ditempuh salah satu dari dua cara berikut, yaitu dengan cara butir demi butir atau dengan cara esai padat. Simpulan. Berdasarkan hasil pembahasan materi yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa artikel hasil penelitian ilmiah adalah artikel yang ditulis dari hasil suatu kegiatan penelitian. Hasil penelitian ditulis ke dalam bentuk artikel ini yang kemudian diterbitkan dalam bentuk jurnal ilmiah. Ciri pokok dari artikel hasil penelitian ilmiah yaitu 1. Pada bagian isi, karya ilmiah menyajikan pengetahuan baik bentuk gagasan, deskripsi maupun pemecahan masalah tertentu. 2. Pengetahuan disajikan berdasarkan pada fakta, data, atau teori-teori yang kebenarannya sudah tidak diragukan. 3. Karya ilmiah mengandung kebenaran yang objektif dan kejujuran dalam penulisannya. 4. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku. 5. Sistematika penulisan karya ilmiah mengikuti cara tertentu. Sistematika dan isi artikel hasil penelitian ilmiah terdiri dari 1. Judul artikel, 2. Abstrak, 3. Kata kunci, 4. Pendahuluan, 5. Cara dan metode penelitian, 6. Hasil penelitian dan pembahasan, 7. Kesimpulan, dan 8. Daftar pustaka. Namun agar lebih mudah, ada sistematika dan isi yang lebih ringkas, yaitu terdiri dari 1. Pendahuluan, 2. Metode penelitian, 3. Hasil penelitian dan pembahasan, dan 4. Kesimpulan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.